Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henoh, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yizhar, Korah, Nevek, dan Sikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya,
Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan, Putiel, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 6. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tidak memperkenalkan diri pada Abraham, Ishak dan Yakub dengan nama Tuhan. Hal ini bukan berarti bahwa para bapak leluhur kita tidak mengenal nama itu. Tetapi mereka tidak menerima secara lengkap tentang makna nama itu. Mereka memang telah mendengar dan memakai nama Yahweh, tetapi di dalam pengalaman mereka lebih mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebuah nama yang menekankan kuasanya untuk melaksanakan dan menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Di dalam ayat 5-6 menyatakan makna dan maksud hakiki dari peristiwa keluaran dan terjadinya perjanjian di Gunung Sinai. Tuhan berjanji akan menebus Israel dari perbudakan, mengangkat mereka sebagai umat-Nya dan menjadi Allah mereka, dan mereka berjanji untuk melaksanakan kehendak penebus tersebut. Di ayat 8 dikatakan, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir bukan karena iman mereka yang besar, melainkan karena kasih karunia dan kesetiaan Tuhan. Pada mulanya, iman mereka lemah, tetapi melalui ke-10 tulah yang dengannya Allah menyatakan diri dan kuasanya serta perhatiannya bagi Israel. Ia membangun iman mereka sehingga mereka sanggup mempercayai dan taat kepadanya. Dengan kata lain, Allah membebaskan mereka oleh karena kasih karunia. Allah memiliki rencana keselamatan bagi umat-Nya, yaitu melalui perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini Allah memperkenalkan diri dan nama Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai yang setia pada perjanjiannya. Janjinya pasti akan digenapi, dan Tuhan yang mendengar setiap seruan penderitaan umat-Nya. Saat kita dalam bayang-bayang penderitaan yang sangat sulit, tetaplah mempercayai Tuhan. Mari kita berdiam diri dan menghadap Tuhan serta merenungkan kasih setia-Nya. Kita akan menemukan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan memberi kekuatan bagi kita untuk bertahan dan keluar sebagai pemenang di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.